Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Syahida Syahira dan teman saya Yusfa Fuadatun Nadifah. Di sini kami akan membahas tentang bahasa dan jenis kelamin. Jadi, bahasa dan jenis kelamin memiliki hubungan yang erat. Hal ini dapat dilihat dari bahasa yang digunakan wanita dan pria itu berbeda. Lantas apa sih yang menyebabkan perbedaan bahasa antara pria dan wanita? Nah, di sini kami membahas ada 6. Yang pertama, gerak anggota badan dan ekspresi wajah. Perbedaannya, kebanyakan wanita relatif mempermainkan bibir dan matanya saat berbicara dibandingkan dengan pria. Misalnya, ekspresi jengkel, marah. Nah, itu kan wanita lebih mengekspresikan dengan mimik muka, wajah. Kalau pria itu cenderung datar, meskipun dia marah atau senang itu biasanya datar. Kemudian yang kedua, suara dan intonasi. Pada umumnya, suara laki-laki lebih besar daripada perempuan. Dalam dunia seni suara, wanita masuk ke dalam golongan suara alto dan sopran. Alto itu suara tertinggi wanita, kalau sopran itu suara terendah wanita. Kemudian laki-laki masuk ke dalam golongan tenor dan bass. Tenor itu suara tertinggi laki-laki, kalau bass itu mungkin lebih bukan suara terendah tapi lebih suara yang menekan gitu loh, mungkin ya. Kemudian yang ketiga ada fonem atau pelafalan. Nah, ini terjadi di negara lain. Kalau di Indonesia sepertinya saya belum tahu. Nah, ini misalnya wanita di Amerika menggunakan palatal velar, tidak beraspirasi seperti kata kasta yang dipakai wanita dan jasta yang diucapkan pria. Nah, itu kan hampir sama, tapi kalau yang wanita itu pakai K, kalau yang pria itu pakai D. Nah, kemudian yang keempat, kasus Hindia Barat. Nah, kasus ini berdasarkan pengamatan orang Hindia Barat terhadap orang Indian Karibia. Mereka mengamati bahwa wanita dan pria memiliki ragam bahasa yang berbeda yang menyangkut kosakata. Misalnya, nah, kalau kami melihat, maksudnya yang kami tahu itu contohnya seperti negara Arab. Nah, itu kan kosakatanya antara wanita dan pria berbeda. Misalnya kata dia perempuan itu kan memakai hia, kalau dia laki-laki itu memakai hua. Atau di negara Inggris juga, misalnya kalau dia perempuan tuh she, kalau dia laki-laki itu he. Nah, selanjutnya akan dibahas teman saya Yusfa Fuadatun Nadifah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Syahira ya. Selanjutnya merupakan teori sistem kekerabatan. Teori ini merupakan perbedaan kosakata yang diakibatkan dari sistem kekerabatan dan sistem jenis kelamin. Perbedaan kosakata ini didasarkan atas jenis kelamin penutur atau orang yang disapa, atau orang yang menyapa. Perbedaan ini sangat bertolak belakang dengan bahasa yang ada di Indonesia. Perbedaan didasarkan pada orang yang disapa atau yang disebut, bukan kepada orang bertutur kata paman atau bibi, mengacu pada jenis kelamin yang berbeda dari orang yang kita sapa. Selanjutnya yaitu sikap sosial dan kejantanan. Berdasarkan hasil survei telah dinyatakan bahwa perhitungan faktor kelas sosial, etnik, dan umur para wanita secara konsekuen menggunakan bentuk-bentuk yang lebih mendekati bentuk-bentuk ragam baku atau logat dengan prestise tinggi dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang digunakan pria. Dengan kata lain, para wanita Inggris yang modern seperti halnya wanita Kawasaki yang modern menggunakan bentuk-bentuk yang dianggap lebih baik daripada digunakan pria. Keragaman bahasa berdasarkan jenis kelamin timbul karena bahasa sebagai gejala sosial erat hubungannya dengan sikap sosial. Secara sosial,
peranan